Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Sekali lagi sebelum melanjutkan menonton video ini, teman-teman bisa cek di deskripsi video untuk link playlist Dapodik 2023. Jadi permasalahan Dapodik 2023 itu sudah saya buat dalam satu playlist dan teman-teman bisa melihatnya sesuai dengan keperluan teman-teman ya. Jadi mudah nyarinya ya, khusus Dapodik 2023. Ini terakhir cara menambahkan rombel untuk kurikulum merdeka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang invalid ya, kita akan mencoba mulai menyelesaikan invalid-invalid yang ada di Dapodik. Nah, invalid yang pertama adalah tentang sekolah ya, kita refresh dulu. Di sini itu di data sekolah itu ada 3 invalid yang harus kita selesaikan kalau warning itu tidak terlalu masalah ya. Yang penting kita kejar dulu yang invalidnya dulu ya. Yang pertama adalah data periodik sekolah belum diisi, data sanitasi sekolah belum diisi, dan dimohon untuk mengisi instrumen terkait implementasi insersi pendidikan. Jadi tiga-tiganya bagaimana cara menyelesaikannya atau mengatasinya? Yang pertama, apapun jenis invalidnya, kalau di sini di menu sekolah, berarti penyelesaiannya juga ada di menu sekolah. Kalau di Sarpras, ya kita ke menu Sarpras. Intinya seperti itu ya teman-teman ya, untuk kedepannya ya. Oke, kita akan menyelesaikan invalid data periodik dulu. Nah, di sini teman-teman ke menu sekolah, di sini akan otomatis langsung ke data periodik ya. Nah, data periodiknya ini kalian isi, misalnya waktu penyelenggaraan kalian pilih apakah pagi 6 hari atau siang 6 hari. Kemudian sumber listriknya apa gitu ya, misalnya PLN. Daya listriknya berapa, misalnya di sini daya listriknya 1.300 misal ya. Sesuai dengan kondisi sekolah kalian. Waktu ketersediaan listrik di sini sepanjang waktu bersedia menerima bos. Ya, pilih bersedia tentunya ya. Sertifikat ISO belum misalnya. Kalau yang punya sertifikat ISO ya silakan isi ya. Akses internet tentunya ada ya teman-teman ya. Ini serat optik misalnya. Akses internet alternatifnya ada yaitu Telkomsel Flash. Jadi pakai kuota gitu ya. Kita tinggal simpan. Nah, ini data periodik sudah selesai kita isi. Selanjutnya kita ke data sanitasi teman-teman. Nah, di data sanitasi ini terkait, ya terkait sanitasi ya. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan, sebelum mengisi jumlah jaman harap isikan terlebih dahulu sarana kloset pada menu alat yang berada dalam kamar mandi atau WC GTK atau peserta didik beserta dengan jumlah pada data periodiknya. Nah, kita ini nanti kita bahas ya, kita isi dari awal dulu, sumber airnya ada atau tidak, misalnya ada dari mana nih airnya ya, misalnya dari PAM gitu, sesuai sekolah kalian ya. Sumber air minum ada atau tidak ya, disediakan oleh siswa sendiri ya. Kecukupan air bersih cukup. Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus, misalnya tidak ya, karena memang tidak punya tipe jamban. Nah ini cubluk, cubluk tanpa tutup tidak tersedia, jamban menggantung di atas sungai, leher angsa ya, ini tergantung kalian ya, cubluk tanpa tutup. Ini yang kloset model biasa. Unit sekolah menyediakan pembalut? Tidak, tergantung ya sekolah kalian gimana. Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan? Tidak pernah. Jumlah keseluruhan tempat cuci tangan. Nah, ini kalian tidak bisa rubah, teman-teman. Kalau yang ada tanda bintang ini semuanya diisi di menu Sarpras nanti ya. Jadi ini tempat cuci tangan yang rusak gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian silakan teman-teman isi sesuai pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Sekolah memiliki saluran pembuangan air. Kita jawab dulu ya. Nah, ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah, misalnya ada gitu dengan puskesmas. Nah ini ya yang dimaksud di sini, yang dimaksud ini adalah di bagian ini teman-teman. Nah di bagian jamban ini ya, jamban yang dapat digunakan, jamban yang tidak dapat digunakan gitu ya. Ini nanti kita isi ya, caranya gimana ini kita selesaikan dulu di bagian ini, kita selesaikan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah sudah terjawab semua, kita isi yang pertama dulu, yang tempat cuci tangan. Nah tempat cuci tangan itu ada di Sarpras, ada di alat dan angkutan ya, lalu kita pilih di sini ruangannya ya.
Misalnya ruangan ini tempat cuci tangan itu kan ada di luar ruangan, jadi saya pilih alat di luar ruangan. Kita pilih, nah kita klik klik tanda plusnya. Nah ini tempat cuci tangan ya. Tempat cuci tangannya kalau memang sudah ada berarti tinggal diklik, lalu ke menu aksi, pilih periodik. Nah jumlah layaknya satu, jumlah totalnya satu, jumlah layaknya berapa yang benar, yang bisa dipakai misalnya satu, atau misalnya punya 5 ya kalian isi 5, yang benar 5 gitu ya, atau misalnya rusak satu berarti yang benar diisi 4 gitu teman-teman ya, disesuaikan. Kita klik simpan dan tutup. Nah ini tempat cuci tangannya ada 5. Kita lihat ke menu sekolah, kita refresh dulu ya, kita reload. Nah kita ke menu sanitasi. Nah ini sudah terisi 5 ya teman-teman ya. Nah yang rusak nol karena semuanya bisa dipakai gitu ya. Nah itu untuk tempat cuci tangan. Selanjutnya untuk data jamban laki-laki, jamban perempuan, atau jamban bersama ya. Nah kita sama langkahnya ke menu Sarpras, lalu ke menu alat dan angkutan. Sekali lagi karena jamban tentunya harus ada di ruang WC ya, kita cari WC-nya. Nah kamar mandi bersama bangunan, nah ini ya kita cari kamar mandi, kita klik plus. Nah, ternyata sudah ada kloset jongkok di sini. Berarti kita nanti pilih kloset jongkok ya, kita ganti ya. Karena ternyata ini kan dapodik teman saya, jadi saya kira klosetnya kloset biasa, ternyata sudah kloset jongkok. Oke, kita pilih kloset jongkok, kita ke menu aksi, ke periodik, nah ini diisi kloset jongkoknya berapa, misalnya kloset jongkoknya ada 4, yang bisa dipakai berapa? 4. Kita simpan dan tutup gitu ya. Misal, atau misalnya, kalian di sini klosetnya belum ada, kalian tinggal klik tambah, lalu jenis sarannya kalian tulis saja kloset, begitu nanti akan muncul opsi. Nah, kloset duduk atau kloset jongkok, misalnya kloset duduk, misal ya. Kemudian namanya kloset duduk, itu dinamai sama nggak apa-apa, spesifikasinya baik, gitu nggak masalah, kita klik simpan. Nah, kloset duduknya kalian ke menu aksi, periodik. Nah, di sini diisi misalnya kloset duduknya 3. Kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita kembali ke menu sekolah, lalu kita coba refresh. Bentar ya teman-teman ya, kita coba refresh, lalu kita cek di sanitasi. Nah, di sini zaman bersamanya 7 ya teman-teman ya. Karena tadi, sudah saya isi itu 7 teman-teman, di sini itu otomatis ya, di Sarpras, alat dan angkutan, kemudian pilih ruangan. Nah, kamar mandinya karena ini kamar mandi bersama, otomatis jadi zamannya juga zaman bersama. Di sini 4 dengan 3 jumlahnya jadi 7 ya. Kalau memang kamar mandinya dipisah ya berarti ruangannya harus dipisah, bukan kamar mandi bersama gitu ya. Oke, kita cek lagi ke menu sekolah. Nah, di sini kita pilih 7 sudah sesuai ya, sudah 7 ya. Nah, ini karena zaman bersama berarti tidak ada yang laki-laki, tidak ada yang perempuan gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke validasi lokal. Nah, kita cek. Nah, ini ada satu, ada 2. Kita coba refresh ya, teman-teman ya. Data rinci sanitasi. Oke, sanitasinya tadi belum kita simpan sepertinya ya. Kita cek. Nah, kita simpan dulu. Gagal menyimpan, mohon isi. Oh, ada yang belum dijawab. Nah, ini ada kemitraan. Oh, tadi belum disimpan sudah saya close ya. Kita jawab dulu beberapa. Nah, ini tadi sudah saya isi tapi lupa tidak disimpan. Kita isi dulu. Nah, bentar ya. Kita jawab dulu sebentar. Kita selesaikan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita simpan. Nah, data sanitasi selesai. Selanjutnya kita ke validasi lokal, kita refresh. Nah, data sanitasi sudah selesai ya, kita tinggal mengisi implementasi insersi pendidikan anti korupsi. Itu ada di beranda, ke sini, isi instrumen KPK. Ya, kita klik saja lalu jawab saja, implementasi pendidikan anti korupsi, ada.
misalnya diimplementasikan melalui pendekatan berbasis kelas atau situasi di sekolah kalian seperti apa. Misalnya memang belum ada ya pilih tidak ada gitu ya. Kemudian ini, ya kita pilih di sini saya contohkan asal dulu ya karena ini bukan dapodik saya. Sumber daya pendukung implementasi PAK di sekolah, misalnya kebijakan sekolah, kita klik simpan. Berhasil menyimpan data, kita close, lalu kita ke validasi lokal, refresh. Nah, maka invalidnya sudah nol. Kita bisa masuk ke step menyelesaikan invalid berikutnya di menu Sarpras, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya cara menyelesaikan invalid di menu sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan terkait invalid data sekolah, silakan tinggalkan pesan saja di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.